Media Vietnam sebut timnas Indonesia berencana serang timnas Vietnam habis-habisan di Piala Asia 2023. Ini alasannya. 5. Aturan super ketat yang ditanamkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia demi tampil gacor. Nomor 1, beri dampak positif untuk pemain. Muhammad Kusnaini nilai Wilber Jardim dan Amar Brkic sudah oke, tapi sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Media Vietnam sebut timnas Indonesia berencana serang timnas Vietnam habis-habisan di Piala Asia 2023. Ini alasannya. Setelah hasil negatif di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong berencana untuk menyerang habis-habisan timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Meskipun berada di dasar klasemen grup F dengan 1 poin, timnas Indonesia berencana memperkuat timnya dengan 4 pemain naturalisasi tambahan: Jay Itzes, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Oratmangoen. Media Vietnam The Thao 247 menyoroti rencana ini dan menyebut bahwa timnas Indonesia akan menyerang dengan tekad tinggi untuk meraih hasil positif. Keempat pemain tersebut masih dalam proses naturalisasi dan diharapkan dapat membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Indonesia berencana menyerang timnas Vietnam, tulis judul artikel yang dibuat The Thao 247 dikutip Minggu 26 November 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang di fase grup Piala Asia 2023 dan pertandingan melawan Vietnam dianggap krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. 5. Aturan super ketat yang ditanamkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia demi tampil gacor. Nomor 1, beri dampak positif untuk pemain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberlakukan aturan super ketat demi kedisiplinan dan kinerja optimal para pemainnya. Berikut adalah 5 aturan ketat yang diterapkan oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. 1. Denda telat datang latihan. Shin Tae-yong memberlakukan denda bagi pemain yang terlambat datang ke latihan. Besaran denda bervariasi dengan contoh pemain yang pernah didenda: 1 juta karena keterlambatan. 2. Izin keluar asrama. Pemain diwajibkan meminta izin jika ingin keluar asrama dan mereka harus kembali pada waktu yang telah ditentukan. 3. Pembatasan konsumsi gorengan. Shin Tae-yong membatasi asupan makanan berlemak, termasuk gorengan, untuk memperhatikan gizi para pemain. 4. Pembatasan penggunaan media sosial. Pelatih membatasi pemain dalam menggunakan media sosial agar mereka dapat lebih fokus pada latihan dan pertandingan. 5. Pengukuran berat badan. Pemain diwajibkan menimbang berat badan sebelum dan sesudah latihan, membantu pemain memperhatikan kondisi fisik dan kesehatan mereka. Dengan menerapkan aturan-aturan ini, Shin Tae-yong bertujuan untuk menciptakan disiplin dan fokus yang tinggi di tim, meningkatkan performa para pemain, dan memastikan kesehatan serta kebugaran mereka. Kisah timnas Indonesia yang pernah disebut cukup menang 1-0 untuk juara Piala AFF 2020 meski kalah 0-4 di leg pertama. Pada final Piala AFF 2020, timnas Indonesia dikabarkan hanya perlu menang 1-0 agar dapat memaksa pertandingan ke babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit di leg 2. Namun, aturan gol tandang tidak berlaku di fase gugur Piala AFF 2020 dan agregat gol tetap menjadi penentu utama. Setelah informasi tersebut menyebar, Zen Electro Channel mengklarifikasi bahwa mereka telah memberikan informasi yang salah.
Saya minta maaf kepada semua yang telah menonton video saya sebelumnya, di mana video itu saya telah memberikan informasi yang salah tentang peraturan yang ada di Piala AFF 2020. Kata akun itu, akhirnya Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Timnas Thailand di leg 2 sehingga gagal meraih trofi Piala AFF. Muhammad Kusnaini nilai Wilber Jardim dan Amar Berkic sudah oke, tapi Wilber Halim Jardim dan Amar Raihan Berkic, dua pemain diaspora Indonesia di Timnas Indonesia U17, mendapat apresiasi dari pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini meskipun keduanya masih mengalami kendala adaptasi yang minim. Meskipun adaptasinya terbatas, keduanya tampil maksimal selama Piala Dunia U17 2023. Wilber selalu tampil dan mencatat 1 assist dalam 3 pertandingan grup, sementara Amar memainkan 2 laga. Kusnaini menilai bahwa publik seharusnya tidak langsung menilai nilai kedua pemain tersebut dan mengapresiasi kinerja mereka dengan adaptasi yang terbatas. Menurut saya adaptasinya tidak cukup ya, ungkap Bungkus kepada MNC Portal Indonesia MPI Sabtu 25 November 2023. Tidak bisa kita menganggap, oh ternyata mereka diaspora tidak beda jauh sama pemain lain, tidak bisa seperti itu kita menilai mereka sambungnya. Mereka sudah memberikan yang terbaik, penampilan maksimal yang bisa mereka berikan dengan proses adaptasi yang menurut saya masih sangat terbatas. Saya sangat mengapresiasi kinerjanya, terang Bungkus. Amar mungkin banyak menilai penampilannya tidak begitu baik, tapi kalau menurut saya penampilannya itu cuma karena adaptasinya kurang saja. Ditambah lagi ketika datang ke Jakarta dia ada masalah pencernaan karena faktor makanan, tandasnya. Setelah di Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani cetak gol keren yang bawa Sabah Football Club hajar Terengganu Football Club. Pemain Timnas Indonesia Sadil Ramdhani mencetak gol lagi saat membela klubnya Sabah Football Club melawan Terengganu Football Club pada pekan ke-24 Liga Super Malaysia. Sabah Football Club memenangkan pertandingan dengan skor 4-0 dan Sadil Ramdhani mencetak gol kedua pada menit ke-29 dengan sepakan jarak jauh. Pertandingan ditutup dengan skor 3-0 pada babak pertama dan Sabah Football Club menang 4-0 setelah gol keempat oleh Jafri Firdauscu. Sadil Ramdhani setelah mencetak gol untuk Timnas Indonesia melawan Filipina, kini mencatatkan prestasi serupa di level klub. Sabah Football Club berada di posisi keempat klasemen dengan 48 poin dari 24 laga.